Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesehatan sehingga kita bisa mempresentasikan hasil kerja kami. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah mengeluarkan kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Bahdar Dede dengan NIM 2820969 dengan jurusan Teknologi Informasi di Universitas Amikum Yogyakarta. Pada UAS Success Skill kali ini saya akan mengangkat tema yaitu teknik komunikasi efektif atau materi teknik komunikasi efektif. Komunikasi efektif yang dimaksud di sini adalah agar pesan yang disampaikan mencapai sasaran. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang berhasil mencapai sasaran dengan feedback atau respon yang sesuai dengan tujuan individu dan komunikasi. Dengan contoh, komunikator sedang menyampaikan komunikasinya dengan komunikan. Di situ komunikan harus menyampaikan feedbacknya kembali ke komunikator agar mencapai komunikasi secara efektif. Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu perencanaan dan penyusunan pesan yang dapat menarik perhatian lawan bicara. Yang kedua, menggunakan bahasa maupun alat komunikasi yang mudah dipahami antara kedua pihak. Di sini, yang ketiga yaitu menggunakan timing yang tepat saat berkomunikasi. Jadi pada saat berkomunikasi, timing juga itu perlu terhadap lawan bicara atau feedback dari komunikan kita. Dan yang keempat itu merencanakan tujuan maupun sasaran yang sesuai dengan kebutuhan lawan bicara. Indikator komunikasi efektif. Adapun indikator-indikator yang saya ketahui tentang komunikasi efektif, yang pertama yaitu openness atau adanya keterbukaan. Pada saat kita melakukan komunikasi head to head atau dengan komunikan, di situ komunikator diperlukan adanya sikap keterbukaan terhadap apa yang dibicarakannya. Yang kedua, sportiveness, yaitu saling mendukung. Untuk mencapai komunikasi efektif antara komunikan dengan komunikator, yaitu harus adanya saling mendukung antara satu sama lain, mau itu dari segi argumen atau yang lain-lain. Yang ketiga yaitu positiveness, bersikap positif. Di dalam komunikasi antara komunikator dan komunikan harus adanya bersikap positif untuk mencapai tujuan, yaitu indikator komunikasi efektif. Yang keempat, empati, memahami perasaan orang lain. Memahami perasaan orang lain yang dimaksud di sini adalah saling menghargai dalam menyampaikan argumen dan saling adanya toleransi di antara percakapan tersebut. Yang kelima adalah equality atau kesetaraan, di mana komunikan dan komunikator adanya kesetaraan tanpa menjelek-jelekan ataupun meninggi-tinggikan. Selanjutnya itu komunikator efektif. Komunikator efektif yang pertama itu menilai orang. Komunikator atau pembicara di dalam sebuah diskusi yang disebut dengan komunikator, yaitu dapat menilai orang, menilai komunikannya, dan kemudian mendengarkan secara aktif. Di dalam komunikator yang efektif harus adanya mendengarkan secara aktif. Dia harus mendengarkan seluruh percakapan sehingga dapat mengevaluasi dan menyimpulkannya dengan baik. Yang ketiga adalah bijaksana. Dan yang keempat, memberi pujian. Memberi pujian di sini adalah memberi pujian ke komunikan yang sudah mendengarkan juga dengan baik dan memberikan feedback kepada komunikator.
Yang kelima yaitu konsisten. Konsisten di sini yaitu argumen yang dikeluarkan oleh komunikator itu harus teguh pendiriannya atau tidak melenceng jauh dari hal-hal yang sedang dibicarakannya. Yang keenam, mengakui kesalahan. Komunikator yang baik itu dia dapat mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya, meskipun kesalahan itu bersifat besar. Yang keenam, memiliki rasa humor. Dan yang ketujuh, sekaligus yang paling penting yang dipunyai komunikator, yaitu memberi contoh yang baik. Memberi contoh yang baik di sini komunikator harus memberi contoh yang baik. Yang pertama itu harus konsisten, yang kedua harus mendengarkan secara aktif di dalam forum. Kemudian menggunakan bahasa jelas, lugas dan tepat. Komunikator yang baik dan benar itu harus menggunakan bahasa yang jelas. Di mana di sini bahasa yang jelas yaitu bahasa Indonesia yang dapat dimengerti seluruh warga negara Indonesia, dan berbicara dengan tegas dan tanpa terbata-bata. Kemudian komponen komunikator efektif. Adapun komponen-komponen yang harus dimiliki komunikator efektif, yang pertama keterampilan verbal, dan yang kedua keterampilan non verbal. Yang pertama sikap tubuh. Sikap tubuh itu penting untuk menjaga forum agar tetap efektif. Yang keempat itu memulai pembicaraan. Yang kelima, mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan dengan aktif di sini komunikator harus tegas mendengarkan komunikan, jangan sampai dibawa ada forum di dalam forum. Jadi yang berbicara hanya komunikator dengan komunikan, supaya terjadi feedback antara komunikator dan komunikan. Yang kelima, mengakhiri pembicaraan. Mengakhiri pembicaraan di sini komunikator harus menyimpulkan hasil diskusi antara komunikan dan komunikator, sehingga diskusi tersebut bisa dikatakan sempurna. Yang selanjutnya itu building rapport atau membangun rasa. Menurut penelitian, pada saat terjadinya komunikasi, kata-kata hanya memiliki peran sebanyak 7% intonasi suara, memainkan peran terbesar 38%, dan yang paling besar peran ini diambil oleh postur tubuh kita, yaitu 55%. Cara komunikasi yang dimana di sini dilihat dari diagram nonverbal menguasai 65% diagram di atas, dan vokal 38%, dan yang terkecil adalah verbal hanya 7%. Slide selanjutnya, keterampilan verbal. Keterampilan verbal yang dimaksud di sini yaitu pertama, jelas dan ringkas. Jelas dan ringkas, yang hanya itu mengulang bagian-bagian yang penting. Di mana di sini pada saat seseorang berkomunikasi, yang terpenting adalah mengulang bagian-bagian yang terpenting, tidak mengulang yang tidak penting. Yang kedua itu prinsip 5W1H. Setahu saya kalau 5W1H itu ketika kita ingin berbicara, yang pertama what siapa yang ingin dibicarakan, where di mana ingin dibicarakan, when kapan hal tersebut dibicarakan. Yang keempat siapa yang ingin dibicarakan. Kemudian hanya itu how bagaimana solusi yang diberikan terhadap konflik tersebut. Yang ketiga itu pembendaharaan kata. Yang keempat intonasi. Yang kelima humor. Intonasi suara. Orang akan merasa lebih nyaman bicara dengan orang yang kecepatan bicara, volume bicara, dan kata-kata yang dipakai mirip dengan suara mereka sendiri. Di mana di sini komunikator maupun komunikan harus menjaga komunikasi efektif ini dengan cara intonasi suara, di mana seseorang akan lebih menyukai
orang yang bicara dengan nada yang sama sepertinya atau volume bicara dengan kata-kata yang dipakai mirip dengan suara mereka sendiri. Itu akan mencapai komunikasi efektif. Selanjutnya, dari slide intonasi suara, atur suara agar kecepatan, volume, dan kualitas mirip dengan teman bicara. Bicara lambat pada orang yang bicara lambat dan bicara cepat dengan orang yang cenderung bicara cepat. Selaraskan juga volume dan kualitas suara. Itu agar komunikator dan komunikan dapat berkomunikasi secara efektif. Maka mereka harus menyamakan volume dan kualitas suara mereka. Yang slide selanjutnya itu pemilihan kata-kata. Kenali kata-kata yang sering dipakai oleh teman bicara. Pakai kata-kata yang mereka dalam kalimat-kalimat Anda. Maksudnya di sini komunikator yang menyampaikan sesuatu hal diskusi kepada komunikan harus menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Contohnya bahasa yang mudah dipahami di sini bahasa Indonesia, dan tidak menggunakan bahasa-bahasa di luar kemampuan si komunikan tersebut. Dan yang selanjutnya dari pemilihan kata-kata itu di sini ada diksi sederhana. Dan yang ketiga makna denotatif dan konotatif. Yang harus dihindari selanjutnya di sini yang harus dihindari komunikan dan komunikator, yaitu yang pertama mengevaluasi, yang kedua mencecar, dan yang ketiga memberi label. Komunikan dan komunikator yang secara efektif untuk mengangkat sebuah permasalahan di suatu konflik tidak boleh memberi label yang kemudian menyuruh komunikan. Yang kelima mengancam. Kita tahu di dalam komunikasi efektif tidak di dalamnya atau dalam forumnya tidak boleh ada mengancam antara komunikator dengan komunikan. Yang selanjutnya itu adalah keterampilan nonverbal. Keterampilan nonverbal yaitu penampakan fisik rapi, nyaman, serasi, dan tidak mencolok atau aneh. Penampilan fisik di sini yaitu tidak pakaian dan penampilan harus rapi, nyaman, serasi, dan tidak mencolok. Selanjutnya itu adalah sikap tubuh dan cara berjalan. Sikap tubuh yang masuk di sini harus sopan dengan lawan bicara, termasuk juga cara berjalan. Yang ketiga ekspresi wajah atau kontak mata. Ekspresi wajah di sini atau kontak mata yaitu tidak sedang marah atau mengancam komunikan maupun komunikator. Kemudian sentuhan di sini agar komunikator atau komunikan tidak tegang saat forum tersebut dijalankan. Kemudian postur tubuh. Perlakukan diri kita sebagai cermin dari postur tubuh teman bicara kita. Apabila yang bersangkutan kaki bersilang, Anda juga menyilangkan kaki. Badan bersandar ke kursi, Anda melakukan hal yang sama dan seterusnya. Namun harus diingat bahwa teknik mirroring ini harus dilakukan dengan halus. Mendengar aktif. Slide yang selanjutnya itu mendengar aktif. Yang pertama melibatkan fisik, mental, dan intelektual atau konsentrasi. Yang kedua, memahami pesan dengan ditunjukkannya secara verbal atau nonverbal. Yang ketiga yaitu empati, mampu merasakan dan memahami keadaan emosional orang lain. Yang slide selanjutnya itu mengakhiri pembicaraan. Mengakhiri pembicaraannya ini yaitu dengan cara yang pertama klarifikasi. Jadi semua masalah yang ada di dalam forum kita harus mengklarifikasi agar masalah tersebut tidak dibawa-bawa keluar forum tersebut. Yang kedua mendengar reflektif. Mendengar reflektif di sini itu menyatakan kembali dengan bahasa sendiri atau menyimpulkan dengan bahasa sendiri. Yang ketiga yaitu meringkas
meringkas hasil pembicaraan. Itulah tadi hasil dari presentasi success skill yang berjudul berkomunikasi efektif. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri presentasi ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.